Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berangkat ke Babus Salam, cakep gitulah anak-anak pusat. Kalau berangkat ke Babus Salam, singgah sebentar membeli lontong. Bapak ibu yang tidak menjawab salam, hati-hati giginya ompong. Semangat Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tuan membeli sulangat dibeli di Ajolabai, menjawab salam sudah pun semangat, berarti acara bolehlah dimulai. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Awwalu ma nastaftihul maqala bi dzikri hamdi rabbina ta'ala. Alhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu anil qalbil ama. Thumma salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu. Bersyukur kita kepada Allah, sama-sama kita ucapkan Bapak Ibu, alhamdulillah ya rabbil alamin. Mudah-mudahan rasa syukur yang bertengger di hati kita semakin hari semakin bertambah hendaknya. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung tinggikan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersalawat Bapak Ibu. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kurang semangat, kurang kompak. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Hadaratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid As-Salam. Di atas rumah ada genteng, cakep. Di atas rumah ada genteng, di bawah rumah ada pukis. Bapak pengurus masjid terlihat ganteng karena beliau punya kumis. Ada kumisnya sakit-sakit kan? Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Ketua Perumahan. Yang mana Bu? Saya belum kenal. Hadir. Yang baju hitam. Oh, yang baju hitam. Jika tuan membeli Rexona, belilah. Jika tuan membeli Rexona, beli sedikit di dekat pepaya. Bapak Ketua Perumahan terlihat mempesona, walaupun agak gapua seperti saya. Kemudian yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak RT yang berhadir. Ada Bapak Ibu? Enggak hadir. Kalau enggak hadir tak ada pantutnya. Bapak RW begitu juga yang belum hadir. Mudah-mudahan kita doakan Bapak RT, Bapak RW kita hadir nanti insya Allah. Amin. Dan yang mulia juga ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu yang duduk di belakang. Ada jilbabnya hitam, ada jilbabnya hijau, ada yang coklat. Pokoknya kayak pelangi-pelangi lah. Tapi ibu-ibu di sini luar biasa, wajahnya bercahaya Pak.
karena hidup lampu di atas. Mudah-mudahan ibu-ibu kita ini kita doakan agar mereka semangat. Amin. Kalau hendak membeli suntik, belilah di dekat toko gunting. Ibu-ibu di Assalam nih cantik-cantik, lebih cantik dari Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting lewat dia. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ceramah kita Maulid Nabi cuma 3. Yang pertama, bergembiralah dengan kedatangan Nabi. Yang kedua, siapa itu Nabi, akan kita bacakan perjalanan hidupnya. Yang ketiga, pelajaran yang kita ambil dari Maulid Nabi. Sini ada uang 150.000 akan dibagikan kepada anak-anakku yang SD nih. Pokoknya dari sana lah ke sini. Yang perempuan juga. Ingat, ceramah kita hanya 3. Nanti Ustaz tanya nih. Isi ceramah Maulid Nabi Ustaz yang ganteng itu cuma 3. Ustaznya ganteng, PPKM, pendek-pendek, kecil manis. 1, bergembiralah dengan kelahiran Nabi. Yang kedua, kita akan membacakan siapa itu Nabi. Yang ketiga, hikmah yang diambil daripada Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, nanti ditanya siapa yang dapat dikasih duit. Ini duitnya. Kita lihat anak-anak Pak Ustadz dengan syarat ketika Pak Ustadz ceramah tidak ada yang berdiri, duduk, tidak ada yang keluar-keluar kecuali yang penting-penting. Oke? Bisa? Nanti walaupun dia dapat tapi dia ribut, tidak dikasih hadiahnya. Ya, yang dikasih hadiah orang yang diam mendengarkan. Kita mulai yang pertama. Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh qori kita tadi yang sangat luar biasa. Qori kita siapa namanya Bapak Ibu? Ridwan Kamil. Takmir kita Bapak Ibu, garin kita. Garim kita enggak? Iya. Garim di Assalam enggak? Yang garim yang mana? Oh, yang ngaji tadi yang mana? Oh, Ustaz tinggal di mana? Ustaz yang ngaji? Di Harapan Raya ya. Harapan Raya. Ibu-ibu ada pantun untuk yang ngaji. Menonton TV sudah biasa, apalagi di dekat yang tepi-tepi. Qori kita tadi luar biasa, sudah layak tampil di TV-TV. Udah layak tuh. Besok bulan Ramadan kita usulkan tampil di RTP. Saya kalau bulan Ramadan saya tampil di RTP ceramah. Ibu tengoklah nanti setiap bulan Ramadan tampil di RTP. Kalau tidak, ibu tengok di YouTube. Klik di YouTube Ustadz 1000 YouTube, muncul YouTube-nya 1500 video. Nampak saya ceramah di Papua, di Jawa Barat, seluruh Jawa. Insya Allah, alhamdulillah, saya sudah keliling di seluruh Indonesia ceramah. Bisa ibu saksikan nanti di Google ada, dengan di YouTube ada. Mudah-mudahan qori kita ini juga akan tampil nanti di TV Riau. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah dibaca qori kita tadi surah Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk contoh bagi kita semua. Pak Ustadz, saya jualan manggaleh. Siapa contohnya? Nabi Muhammad. Ustadz, saya kontraktor. Siapa contohnya ya Ustadz? Nabi Muhammad. Saya berkebun Ustadz. Siapa contohnya? Nabi Muhammad juga bertani.
Saya pengembala Ustaz, pengembala kambing, pengembala sapi, jual sapi ketika kurban. Siapa contohnya? Nabi. Saya imam Pak Ustaz, Nabi juga imam, Ibu. Nabi imam. Saya guru Pak Ustaz, Nabi juga guru. Saya pemimpin, presiden, bupati, DPR, Nabi juga pemimpin. Saya seorang ayah, Nabi juga seorang ayah. Saya suami Pak Ustaz, contohnya siapa? Nabi. Nabi juga seorang suami. Artinya seluruh aspek kehidupan manusia contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan uswah. Maka kita bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka, wahai Muhammad, kami tidak akan mengutusmu illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka lahirnya baginda Nabi bukan manusia saja yang bahagia, seluruh isi bumi ini bahagia. Apa contohnya Bapak Ibu? Anak-anak Pak Ustadz masih ingat? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Terus Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Siapa yang dapat pangkal lagu tersebut? Siapa yang dapat? Ustaz kasih uang. Awal lagunya apa? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Apa awal dari lagunya itu? Halo, anak-anak Pak Ustadz yang hafal maju. Pangkalnya saja. Enggak dapat. Ada yang dapat? Enggak. Rohatil atyaru tasdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu mimma ani ahmadi fi layalil maulidi. Apa artinya Bapak Ibu? Rohatil atyaru tasdu, burung-burung di atas dunia ini di kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riang bergembira. Rohatil atyaru, burung-burung yang ada di atas dunia ini, mereka sedang terbang, tasdu, mereka tertawa, mereka senyum. Burung-burung tadi berkicau, burung-burung tadi bernasyid. Kenapa? Fi layalil maulidi, di kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi yang bergembira? Di dalam kitab, nama kitabnya Al-Barzanji, yang sering dibaca oleh ibu-ibu. Apa kata Imam Al-Barzanji? Wa azhara anjumuz zuhriyah, ada namanya bintang-bintang zuhriyah, bintang yang ada di langit pada malam kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan cahaya yang terbaiknya menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua bergembira dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh alam bergembira. Bahkan Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti kegembiraan Abu Lahab, Bapak Ibu? Dimerdekakannya budaknya, namanya Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah mengadu kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir. Bahagia dia, menangis Abu Lahab, lahir keponakannya yang yatim yang bernama Nabi Muhammad. Apa kata Abu Lahab? Al-an qad hurru ilaika, hari ini saya merdekakan kamu, bukan lagi budak, bukan lagi pekerja. Hari ini engkau
kumerdekakan. Makanya dalam Al-Quran, tabbat siyada abi lahabi wa tabba. Siapa yang tahu artinya? Anak-anak Pak Ustaz? Siapa yang tahu arti tabbat siyada abi lahabi wa tabba? Yang perempuan tahu? Anak Pak Ustaz yang perempuan ada yang tahu artinya? Terjemahnya ada? Saya kasih uang, Pak pengurus kasih uang. Ada? Tahu? Tahu? Ayat pertama apa artinya? Tabbat siyada abi lahabi wa tabba. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah ia, kata Allah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Apa yang diusahakan oleh Abu Lahab celaka, harta-hartanya semua celaka. Bahkan wa mar'atuhu, istri Abu Lahab pun hammalatal hataba, pembawa kayu bakar. Istri Abu Lahab itu pengadu domba, penghasut. Maka kalau ada di RT ini ibu-ibu penghasut, maka dia sama dengan istri Abu. Besok tengoklah. Pokoknya kalau ada ibu tu orang tak tenang lagi, diadu dombanya. Pindah dia ke Kubang, orang Kubang tu sebelum pindah ibu tu elak orang tu. Pindah ibu tu, berkelompok-kelompok lah orang tu. Berarti istri Abu Lahab. Pindah dia ke Marpoyan. Majelis taklim ibu-ibu tu ayam, nyaman. Datang ibu tu, dipecah belahnya. Berarti istri Abu Lahab membawa kayu bakar, dipanasinya sini, dipanasinya sini. Pokoknya kompor gas, bu, gas, bigasnya. Dengan kegembiraan Abu Lahab, Bapak Ibu, ja'a fi yaumil isnaini yukhaffafu anhumul adzab. Dengan kegembiraannya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Senin azab Abu Lahab di dalam kubur diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Setiap malam Senin. Padahal satu kali cuma gembira dengan kelahiran Nabi. Setelah besar Nabi, Abu Lahab luar biasa bencinya kepada Nabi. Ketika jadi Nabi, Abu Lahab penentang pertama. Ketika Isra wal Mi'raj, Abu Lahab penentang pertama yang mengatakan Nabi majnun, gila. Mana mungkin seperempat malam sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, ke Rabbul A'la. Abu Lahab dengan Abu Jahal penentang. Tapi karena dia gembira dengan kelahiran Nabi, setiap malam Senin mulai dia meninggal sampai hari kiamat, malam Senin gratis siksa Abu Lahab karena senang dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita Bapak Ibu, Nabi kita, senang kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sangat luar biasa. Siapa lagi yang senang? Di dalam kitab Ad-Diba, nama kitabnya Bapak Ibu Ad-Diba. Apa kata Imam Ad-Diba di dalam kitabnya? Dikutipnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada penjelasan hadis di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Hadisnya hadis Imam At-Tirmizi. Kata Imam At-Tirmizi, amana bihi dabbu. Senang beriman dob kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Pak Ustaz, pertanyaan kedua, siapa yang tahu apa itu dob? Dob, apa itu dob? Apa arti dob? Ayo, satu. Apa? Tahu? Yang perempuan? Tahu? Ibu-ibu yang sudah pernah umroh pernah melihat dob? Dob itu sama dengan biawak. Tapi dob itu halal. Kenapa dia halal? Dia hanya memakan daun-daun.
Kalau biawak dia makan daging, makan yang kotor-kotor. Dop tuh sebesar biawak juga, tapi boleh dimakan, halal dia. Suatu ketika orang kafir datang membawa biawak padang pasir, namanya kadal padang pasir, dop, dibawanya kepada Nabi. Gunanya untuk apa? Mengolok-olok Nabi. Apa kata orang kafir? Ya Rasulullah, wahai Muhammad, kalau dop ini mengakui engkau sebagai Nabi, saat ini juga saya masuk ke dalam Islam. Manalah mungkin biawak bisa bersaksi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bu, pernah jumpa biawak, Bu? Ada pula biawak darat sini, Pak ya. Iya pula. Ini biawak yang asli lah, Bu. Pernah. Bapak-bapak pernah jumpa kadal, Pak? Iya. Jumpa kadang-kadang orang dengan kadal, takut kadalnya, takut dia dikadalin sama orang tadi. Kadal den, lebih kadalinu lagi kata kadal tuh. Datang orang kafir Quraisy ingin mengolok-olok Nabi, kata orang kafir tuh, dibawanya di pangkunya dop tuh sama dengan megang anak. Ya Rasulullah, kalau dop ini bersahadat mengucapkan engkau ya Nabi, engkau Rasulullah, hari ini saya bersahadat. Nabi tahu kalau orang kafir ini tujuannya bukan masuk Islam, tapi mengolok-olok. Tapi dengan izin Allah, namanya pun mukjizat. Kalau namanya mukjizat pasti di luar akal. Selama di dalam akal itu bukan mukjizat namanya. Siapa nama Nabi yang dimakan ikan? Ayo, siapa itu tuh yang abang-abang? Sini. Baru pertama. Iya. Siapa namanya nih? Ridwan. Oh, namanya pun nama malaikat. Putra Ketua Masjid. Kelas berapa, Nak? 9. Kelas 9. Masya Allah, apa cita-citanya? Arsitek. Oh, arsitek. Masya Allah nih. Pintar ya. Pertanyaannya, orang dimakan buaya berhari-hari meninggal apa tidak? Meninggal. Tapi Nabi Yunus dimakan ikan 40 hari 40 malam tak meninggal. Itu namanya mukjizat. Kalau tak mukjizat mesti namanya mukjizat pasti di luar akal manusia. Sama dengan dop tadi, Bapak Ibu. Lalu kemudian Nabi Yunus dimakan ikan. Kalau kita kan sering makan ikan, Bu. Itu perbedaan kita dengan Nabi Yunus. Kalau awak sering makan ikan, ikan nila, ikan pantau kan, ikan teri pakai helm, sering awak makan tuh. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi bertanya kepada dok tadi, Bu. Pak, Nabi bertanya kepada dok, Pak. Ini cerita mukjizat. Kata Nabi, ya dok, wahai biawak, wahai kadal, man ana, siapa saya ini? Dengan izin Allah, biawak yang di pangkuan orang kafir tadi ngomong, anta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata biawak tadi, engkau adalah utusan Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takajui orang kafir tuh, Bu. Tahu Ibu takajui? Takajuinya, kok bisa biawak ngomong? Ndak ada lagi, udah berjanji tadi masuk dengan berat hati dia masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadal saja tahu dia Nabi Muhammad. Itu kadal, apalagi buaya darat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah Nabi berceramah, datang orang kafir menentang Nabi. 3 orang. Anta kadzab,
"Hei Muhammad, berhenti engkau bicara, engkau itu pembohong." Dihentikannya Nabi berdakwah, "Anta kadzab, engkau itu pembohong." Ini preman lah, preman pasar pagi, pakai tato. Pakai tato, 3 orang. Coba engkau buktikan kalau engkau itu Nabi. Apa yang dekat dengan Nabi? Yang dekat dengan Nabi ketika itu hanya pohon. Kata orang kafir itu, cobalah panggil pohon itu. Kalau engkau Nabi, engkau kan bisa ngadu sama Tuhanmu. Apa payahnya? Engkau punya Tuhan, kata orang kafir. Bilang sama Tuhanmu agar pohon itu datang berjalan sini. Ditantang. Mungkin tak kalau akal yang sehat, jangan cerita mukjizat dulu. Mungkin tak kayu itu berjalan datang sini? Enggak mungkin kalau akal. Tapi karena melecehkan Nabi, melecehkan Allah, datang mukjizat. Dipanggil, "Ya syajarah," kata Nabi, "Hei pohon, in kunta tu'minina billah wa rasulih." Jika engkau pohon beriman kepada Allah dan hari akhir, "Fata'al," sini cepat sini. Datang pohon itu berjalan. Datang pohon itu berjalan. "Assalamu alayka ya Rasulullah," kata pohon. Mengucap salam pohon itu kepada Nabi. Kalau ini tidak tercengang, menangis dia. Menangis. Karena sudah terlanjur dibilangnya Muhammad pembohong. Masuk agama itu ketiga preman kafir tadi, langsung tunduk di hadapan Nabi. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan pohon itu mengucapkan senangnya dia diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekelas pohon Bapak Ibu, benda mati, sekelas pohon bisa bicara, senang, bahagia dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita. Maka pohon-pohon itu disayang. Ibu-ibu yang mempunyai bunga janda bolong itu disiram, Bu, ya. Disiram janda bolongnya, Bu, ya. Bunga-bunga Thailand, bunga apa lagi namanya? Ya. Kira-kira Pak, udah berapa kali mangga di depan rumah tuh ngomong dengan Bapak? Kalau dia ngomong Pak lari kita. Sini Pak Ustaz, kadang nggak perlu disiram. Banyak sih kadang. Nggak perlu disiram. Masya Allah. Kalau sudah Bapak yang ngomong yakin saya tuh. Kalau sempat mangga itu ngomong ke kita, "Assalamualaikum," jam tengah 3 malam, itu bisa pindah rumah kita tuh. Jual rumah tuh, nggak sehat lagi kan tinggal situ katanya. Langsung kita terbang. Dan pohon itu pun sangat senang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita kalah dengan pohon. Jangan sampai kita kalah dengan kadal kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi di dalam kitab itu, wa khatibahul ahjar, batu-batu mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu, Bu, batu. Kalau ada orang keras kepala disebut kepala tapi batunya sendiri lembut di hadapan Nabi. Jadi sekeras apapun kepala kita, kalau kepada Nabi cintalah Bapak Ibu. Sehingga di Ka'bah itu batulah dibuat, namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad artinya hajar batu, aswad hitam, batu hitam. Maka Imam Nawawi mengatakan, kalau kita ingin setiap hari ke Makkah, ingin setiap hari mencium Hajarul Aswad, ibu-ibu mau setiap hari mencium Hajarul Aswad, Allah mudahkan rezeki kita? Mau, Bu? Kata Imam Nawawi, Pak, ada caranya. Setiap pagi atau setiap sore ibu lap keringat di kening bapak tuh, ibu cium.
itu sama pahalanya dengan mencium Hajarul Aswad. Imam Nawawi, bukan dikarang-karang tuh, itu kaji itu. Dan Khadijah itu mencium kening Nabi sama dengan mencium Hajarul Aswad. Bu, 1 minggu ini berapa kali ibu cium kening bapak tuh? Nggak terhitung karena nggak pernah ya. Nggak terhitung karena nggak pernah. Nabi itu semakin tua semakin romantis, Bu. Oh, luar biasa. Kalau kita kan pengantin baru saja yang apa kan? Kalau sudah pengantin bau, tak ada lagi loh. Pengantin bau itu kan 50 ke atas lah, 60. Kalau pertama-pertama dulu panggilannya pipi, mimi, pepe, meme, beb. Kalau sekarang gapuk katanya. Ah, itu panggilannya pula. Tapi bukan ibu-ibu di sini, bukan bapak-bapak di sini. Nanti tara tak bulu sana tuh. Jauh. Nabi itu romantis. Semakin saling kasih sayang suami istri walaupun tua, mudah rezeki. Tajlibur rezeki, mudah rezeki itu datang. Ini tidak setelah tua, bisa pula 2 hari 2 malam tidak saling tegur. Satu tempat tidur, dapurnya satu, sama-sama makan, tidak teguran. Bukan ibu-ibu dengan bapak-bapak di sini. Itu nanti tara tak bulu. Selesai satu, bergembiralah dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo Bapak Ibu kita bersalawat dulu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salam Ustaz, ini ada pertanyaan nanti, ingat baik-baik ya. Kita akan membacakan sirah Nabawi, Bu, perjalanan hidup Nabi dari lahir sampai meninggal secara singkat. Pertama, Nabi lahir di Makkah, digendong oleh kakeknya Abdul Muthalib, dimasukkannya ke dalam Ka'bah. Umur 8 hari Nabi, yang menyusunya bukan ibunya, tapi Halimatus, sambung Bapak Ibu, Halimatus Sa'diyah. Sampai umur 4 tahun Nabi. 4 tahun dibela dadah Nabi oleh malaikat, 2 malaikat, Mikail dan malaikat Jibril. Dibelah di usia 4 tahun. 6 tahun Nabi meninggal maknya. Kemudian di usia 8 tahun kakeknya meninggal. Di usia Nabi 12 tahun Nabi berkunjung ke Syam atau yang disebut dengan negara Syria. Berdagang Nabi ke Syria itu usia 12 tahun. Kuat kaki Nabi itu, Bu. Coba kita jalan kaki dari Indonesia ke Malaysia. Itulah kira-kira jauh dari Makkah ke Syam, Makkah ke Syria, dari Sumatera ke Malaysia. Itu kan dekat tuh. Di manakah lebih dekat? Sumatera ke Malaysia atau Sumatera ke Jakarta? Jawab, siapa tahu? Anak-anak Pak Ustadz, siapa yang tahu? Dekatan mana dari Pulau Sumatera, pulau kita ini, dari Riau ke Malaysia atau dari Riau ke Jakarta? Tutup tangan. Oh. Coba tutup tangan. Satu-satu aja. Tutup tangan dulu, sini. Sini. Cepat. Dekatan mana? Malaysia atau Iya, dari sini. Jakarta. Hah? Jakarta. Dekatan? Jakarta. Jakarta. Maaf, Anda belum beruntung. Dekatan Malaysia lah. Dikiranya karena luar negeri itu jauh. Enggak. Kita hanya nyebrang dari Dumai beberapa jam sampai. Enggak apa-apa ya? Semangat loh, nanti nunjuk tangan lagi ya.
Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Umur 8 hari Nabi disusui oleh siapa? Sebut dulu. Oke, baru mantap. Sini. Nah, dapat juga ternyata. Siapa namanya? Bima. Oke. Nah, enggak berhasil ke Jakarta, berhasil jadi Mekah. Kalimatus Sa'diyah. Umur 12 tahun Nabi mengunjungi Syria. Umur 25 Nabi menikah dengan siapa? Itu aja itu. Dari situ lanjut. Ngomong dulu. Dengan siapa? Iya, meme dengan siapa? Dari situ aja sebut. Sini, mantap. Sini. Nanti udah sampai di sini rupanya salah, kan kasihan kita. Coba. Umur 25 Nabi nikah dengan Khadijah. Kemudian usia 28 tahun lahir anak Nabi yang bernama Qasim. Umur 30 tahun lahir anak Nabi yang bernama Z duluan hurufnya. Z. Dari situ, yuk, siapa? Hah? Siapa? Belum. Siapa? Ada? Zainab, ya. Zainab. Umur 33 tahun lahir anak Nabi namanya Ruqayyah. Umur 35 tahun lahir anak Nabi namanya duluan. Jangan lagi ya. Yang belum lagi. Yang belum. Ayo. Siapa? Sini. Mantap. Pintar anak kita nih ya. Masih banyak loh. Oke. Usia 36 tahun lahirlah putri Nabi yang bernama, jangan lagi ya nak. Yang bernama F duluan. Sini. Cair ya. Usia 40 tahun Nabi diang. Dari situ aja. Sini. Luar biasa nih. Nah, silakan dulu. 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. 43 tahun Nabi sudah mendakwahkan Islam. Umur 46 tahun Nabi hijrah ke Belum. Siapa lagi? Yang belum dulu. Yang belum. Itu siapa? Dari situ. Benda. Hijrah pertama. Ada. Ndah. Ke Habasah atau sekarang negara Ethiopia. Nabi hijrah ke Habasah dulu kan? Ke Ethiopia, habis itu hijrah ke Taif, habis itu hijrah ke Madinah. Tapi di Madinah lilah Nabi diterima. Umur 49 istri Nabi meninggal yang bernama, yang belum, tunjuk tangan. Ayo. Yang belum. Udah tadi kan? Siapa? Yang belum. Hah? Mantap. Tunggu. Siapa? Bukan. Oke. Istri Nabi meninggal yang bernama Khadijah dengan pamannya namanya Hamzah. Umur 49 tahun. Setelah istrinya Khadijah meninggal, barulah Nabi menikah dengan sini. Ini iseng-iseng dia jawab nih. Iseng-iseng aja ternyata betul ya.
Yang belum lagi ya. Umur 50 tahun Nabi is tunjuk tangan. Nabi is tunjuk tangan dulu. Nabi is kan Nabi Muhammad is Isra wal Mi'raj. Nah, umur 52 tahun Nabi hijrah ke. Yang belum tunjuk tangan. Ke Madinah, enggak ada ya. Umur 53 tahun terjadi perang Widdan. Umur 54 tahun perubahan arah kiblat dari masjid titik-titik ke Ka'bah. Dari masjid titik-titik apa? Tunjuk tangan dulu. Sini. Dari Masjid Al-Aqsa dulu kiblat kita pertama. Di mana Masjid Al-Aqsa? Yang belum. Itu. Sini. Mantap. Abang udah kuliah dah? Oh, belum. SMP? Ya, enggak apa-apa. Kemudian pengen ikut, Pak. Kalau Bapak janganlah 10.000, 10 juta lah. Sini duitnya dulu, Pak. Biar saya tanya. Tapi kalau nggak ada dapat pertanyaan, Ustaz bawa 10 jutanya. Ibu-ibu dulu, Ibu ya. Mau ibu-ibu? Mau ibu-ibu. Oke. Siapa nama lengkap saya? Ayo Bu. Tadi kan dibaca-baca protokol tuh. Ayo. Belum, Bu. Aduh, Ibu udah tukar nama saya nih, marah mama saya nanti. Ada lagi, Bu, yang mau mencoba? Oke. Tengok nanti siapa nama saya, Bu ya. Kemudian umur 55 terjadi perang Uhud. Umur 56 larangan minum khamr. Udah tadi? Sini. Ya, khamar atau alkohol. Ini 3 lagi. Oke. 3 orang lagi yang belum. Umur 50 tahun, 57 tahun turun perintah berhi. Udah tadi kan? Berhi, yang belum. Berhi. Bukan. Berhi atau berjil. Tunjuk tangan, siapa? Siapa yang berani tunjuk tangan? Berjil. Sini. Belum tadi kan, Bang? Abang belum? Sini. Jadi umur 57 tahun Nabi baru turun ayat tentang suruhan berhijab atau berjilbab. 2 orang lagi. Nah, ini 2 orang lagi nih, yang belum nih. Berebut ya. Umur 58 tahun terjadi perang Tunjuk tangan dulu. Khaybar. Umur 59 tahun Nabi umroh. Umur 60 tahun terjadi Fathul. Anak-anak SD belajar nih. Apalagi SMP. 1, 2, Fathul Makkah. Umur 62 tahun Nabi melaksanakan haji wada. Siapa tahu arti haji wada? Haji wada, haji perpisahan. Terakhir,
63 tahun Nabi wafat. Di mana Nabi wafat? Yang belum. Di mana nak? Aduh. Di mana Nabi wafat? Di mana kuburan Nabi? Ayo. Di mana kuburan Nabi? Di mana kuburan Nabi? Ini udah tadi. Di mana? Tuh yang putih. Sini yang putih. Ini udah dapat. Sini. Belum dapat kan? Sini. Pas lah. Ini nak. Yuk. Oke. Itulah peristiwa sejarah Nabi secara pendek. Ini sudah kosong. Insya Allah yang belum mendapat minta sama Pak pengurus masjid. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ambil dari peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? 1, perbaiki akhlak kita. Nah, anak-anak Pak Ustadz, dengar Pak Ustadz dulu ya. Dengar Pak Ustadz dulu. Kalian harus patuh dengan orang tua. Nabi itu lahir tidak ditengoknya ayahnya, karena sudah meninggal ayahnya. Mohon maaf. Tunjuk siapa yang masih ada ayahnya. Anak-anak Pak Ustadz tunjuk tangan. Yang masih punya ayah tunjuk tangan. Abang enggak? Oh, jangan nengok HP dulu. Yang punya ayah semua. Alhamdulillah kalian masih punya ayah, punya ibu. Sesekali nanti bermain. Nak. Ada koki Sunda di Sudirman. Salau godok bagulo, tengok sini. Ada koki Sunda Sudirman. Itu ada panti asuhan. Itu umur 3 tahun ndak ada ayahnya, ndak ada maknya. Umur 7 tahun ndak ada ayahnya, ndak ada maknya. Banyak orang tuh di situ. Coba kamu bayangkan tiap hari kamu diantar sekolah, dipulang dijemput mereka. Jangankan ngantar sekolah, ayah mereka ndak tahu dia di mana. Dia masih kecil, mak mereka sudah dipanggil oleh Allah. Beruntung ndak kita yang masih memiliki orang tua? Beruntung memiliki orang tua. Maka sayangi orang tua kita. Ya. Sayangi orang tua kita. Kalau disuruh orang tua jangan bandel. Kalau disuruh orang tua apa kata kita? Iya ma, iya ya. Iya ma, iya ya. Tunjuk tangan. Siapa yang lebih sayang kepada HP atau kepada orang tuanya? Lebih sayang mana kita? Ke HP atau kepada orang tua? Orang tua. Kapan kita enaknya tahu punya orang tua? Setelah orang tua itu jauh dengan kita. Bapak 7 tahun pesantren, jauh dari orang tua. Tiap malam bapak nangis sampai 3 bulan. Ternyata enak punya orang tua. Ada kawan kita, tengoklah, tidak ada lagi ayahnya, tidak ada lagi maknya. Orang setiap hari Ahad, hari Minggu berjalan dengan orang tua. Dia tak lagi memiliki orang tua. Sedih dalam hatinya. Maka bersyukur, perbaiki akhlak kepada kedua orang tua. Yang terakhir, kalian yang kecil-kecil harus rajin menuntut ilmu. Rajinlah menuntut ilmu. Ini nanti yang besar nih, apa cita-citanya? Apa cita-citanya? Abang cita-citanya apa? Cita-citanya apa? Jadi dokter. Kamu harus banyak makan pucuk ubi. Pucuk ubi ditumbuk. Tuh enak. Biar bisa jadi dokter ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita. Yang pertama, bergembiralah dengan kelahiran Nabi Muhammad. Yang kedua, sejarah daripada Muhammad dari lahir sampai meninggalnya sudah kita bacakan. Yang ketiga, hikmahnya untuk anak-anak kami semua, banggalah punya orang tua, sayangilah orang tua. Sebelum orang tua kita dipanggil oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan berangkat ke Padang Panjang, jangan lupa membawa tikar. Ustadz tidak ceramah panjang-panjang, nanti bapak ibu menjadi lapar. Takut saya lapar bapak ibu nih. Kalau berangkat ke rumah si Solah, jangan lupa membawa permen. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf 100%. Terima kasih, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'til barakah li haflatil ihtifali maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a jama'ati masjid as-salam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wallib baina qulubina jama'ah masjid as-salam ya Allah kama allabta baina qulubil muhajirin wal ansar. Allahumma allib baina qulubi jama'ah masjid as-salam ya Allah kama allabta baina qulubil muhajirin wal ansar birahmatika ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu